Assalamualaikum, hai, saya Andika, Ilmu Ekonomi 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu teori ekonomi pembangunan, yakni teori Harrod-Domar. Sedikit tentang teori Harrod-Domar, jadi teori ini tergabung dalam kelompok teori linear growth model, yaitu teori yang dimana variabel dependennya atau dalam hal ini pertumbuhan ekonomi itu berhubungan secara linear dan proporsional dengan variabel dependennya, atau dalam hal ini investasi dan pertambahan modal. Dan juga kelompok linear ini kerap disebut dengan kelompok yang mengadopsi sistem dari Marshall Plan. Marshall Plan sendiri merupakan suatu propaganda Amerika Serikat yang dimana ingin mengubah sistem ekonomi dari beberapa negara Eropa pasca adanya Perang Dunia Kedua yang awalnya mengadopsi sistem sosialis komunis menjadi sistem kapitalis dengan adanya bantuan berupa Marshall Aid. Jadi secara historis teori Harrod-Domar dan Marshall Plan ini berhubungan secara erat. Selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi-asumsi dari teori Harrod-Domar. Tentu saja semua teori mempunyai batasan-batasan dan asumsi-asumsinya. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang model growth menurut teori Harrod-Domar secara matematis. Dan yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang kelemahan teori Harrod-Domar. Seperti yang kita tahu bahwa semua teori mempunyai sisi lemah, dan dari sisi kelemahan tersebut lahirlah teori baru yang lebih mutakhir. Jadi beberapa asumsi dari teori Harrod-Domar. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan full employment dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Atau kondisi ini kerap juga disebut sebagai kondisi steady state, yaitu kondisi di mana tidak ada variabel lain selain variabel pertambahan modal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara ideal ini merupakan kondisi yang ideal, namun peran dari variabel selain pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan pada teori ini. Jadi pada titik ini teori-teori linear stage model dapat menunjukkan relevansi teorinya. Yang kedua, perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan. Berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Atau teori ini hanya menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari teorinya bekerja pada negara-negara autarkik. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa ada banyak sekali bentuk-bentuk investment dari adanya kegiatan perdagangan luar negeri. Sementara dari teori ini hanya menganalisa bagaimana peran domestic investment pada pertumbuhan ekonomi saja. Jadi teori ini tidak mengcover tentang bagaimana dinamika yang bisa tumbuh dari adanya perdagangan luar negeri. Asumsi yang ketiga yaitu besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. Artinya setiap bertambahnya tabungan masyarakat sebesar A% akan diikuti dengan bertambahnya pendapatan nasional sebesar A% juga. Kemudian asumsi yang keempat yaitu kecenderungan untuk menabung atau marginal propensity to save besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal dan output atau capital output ratio dan rasio pertambahan modal output atau incremental capital output ratio. Kemudian setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk menggantikan barang-barang modal atau gedung-gedung peralatan material yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jadi seperti yang kita tahu bahwa semua kapital, baik physical capital maupun financial capital itu akan mengalami depresiasi seiring dengan berjalannya waktu. Dan di sini peran investasi sebagai penyeimbang dari adanya depresiasi tersebut, yang kemudian akan menyeimbangkan kondisi antara depresiasi dan kondisi antara investasi. Dan dalam kondisi itu pula akan lahirlah kondisi yang namanya steady state. Jadi itulah
sedikit tentang pembahasan teori Harrod Domar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.